Ya, jadi hari ini pembahasannya kan sebelumnya di pertemuan pertama ya. Kalau teman-teman yang ikut di pertemuan pertama kita udah bahas gimana saham, gimana awalnya muncul saham, gimana mekanisme perdagangan gitu ya di market, di IPO ketika initial public offering pertama kali saham suatu perusahaan diperdagangkan, dan juga di mekanisme perdagangan di pasar sekunder, dan kita juga udah belajar terkait dengan gimana gimana pengusaha-pengusaha cari modal dari pasar modal salah satunya gitu ya. Oke, kalau pertemuan kali ini kita lebih fokus gimana terkait dengan gimana orang-orang menghasilkan keuntungan dari pasar saham, gimana kita eh, memanfaatkan pasar saham untuk kita melakukan investasi dan menghasilkan keuntungan seperti itu. Oke, admit. Oke, sip. Halo, selamat datang. Kita lanjut ya. Oke, jadi untuk hari ini kita mau lebih fokus terkait dengan memahami gimana sumber keuntungan dari investasi saham. Keuntungan yang kita bisa dapatkan dari investasi saham ada capital gain, ada dividen. Nanti kita jelasin satu persatu. Kemudian kita mau memahami bagaimana apa aja sih yang mempengaruhi pergerakan harga suatu saham gitu. Karena kita akan mendapatkan untung capital gain dari pergerakan saham. Jadi kita mau pelajarin apa sih sebenarnya yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, secara singkatnya itu adalah terkait dengan supply and demand, dan yang kedua ada juga saham-saham yang kecil kapitalisasi pasarnya, dan juga di volume perdagangannya tiap hariannya kecil, turnovernya kecil, sehingga bisa dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu yang kita sebut dengan bandar gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya duit, mereka bisa mengendalikan harga, jadi mereka bolak-balik naikin harga sendiri. Ketika masyarakat mulai tertarik, mereka baru ngebuang saham yang mereka punya gitu. Nanti mekanismenya mereka, bagaimana mereka beroperasi, kita juga bahas sekilas. Tapi untuk yang course kali ini emang fokusnya kita lebih ke fundamental ya. Jadi yang terkait dengan bandar hanya sekilas aja gitu, supaya kita pengetahuan aja. Kemudian kita mau belajar juga hari ini, kita pengen tahu gimana caranya kita mengenal suatu perusahaan. Gimana kita tahu perusahaan itu baik atau buruk. Mungkin lebih detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya, ketika kita belajar baca laporan keuangan, baca laporan tahunan. Tapi gimana cara kita mengenal perusahaan secara umum akan kita bahas di sini. Dan terakhir, kita mau bahas terkait dengan perbedaan dari setiap orang yang pelaku-pelaku di pasar saham. Ada investor, saya bilang, dan kita lebih fokus sebagai investor ya di sini. Kemudian ada juga trader, dan ada juga gambler. Nah, tiga tokoh ini berbeda terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan pasar saham untuk menghasilkan keuntungan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, memahami sumber keuntungan dari investasi saham. Investasi saham tuh ada dua, teman-teman. Jadi keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ada keuntungan dari dividen. Nah, dividen itu apa sih? Jadi ketika kita beli saham suatu perusahaan, dia ada bagi hasil berupa kas, teman-teman. Jadi langsung duit kas masuk ke porto teman-teman gitu. Jadi, nah kemudian dividen ini adalah bagi hasil ya. Jadi kalau perusahaan menghasilkan laba, atau misalkan perusahaan memiliki retain earning, nanti kita juga ada lah di balance sheet, itu namanya retain earning, laba yang ditahan gitu ya. Jadi laba tahun-tahun sebelumnya yang belum didistribusikan itu bisa diinvestasikan lagi ke perusahaan, dan bisa juga selain diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan, itu bisa juga dibagiin kepada investor dalam bentuk dividen. Sebentar, ada yang masuk lagi sepertinya ya. Oke. Oke, lanjut ke dividen. Oke, dividen. Jadi seperti itu ya. Jadi dari laba gitu,
dari laba itu nanti dibagi jadi dua. Ada labanya itu ada yang diinvestasikan lagi untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan, ada yang dibagikan, didistribusikan kepada investor sebagai dalam bentuk dividen. Ada juga aksi-aksi korporasi lainnya, tapi in general teman-teman paham, teman-teman mendapatkan keuntungan dari dividen dulu, gitu ya. Kemudian ada juga keuntungan capital gain, teman-teman. Capital gain itu apa? Nah, kita kan kalau beli saham kan kita keluar modal ya, teman-teman. Kita keluar duit, kita tukar duit kita yang kita punya dengan saham perusahaan gitu. Nah, ketika perusahaannya bagus, perusahaannya bertumbuh, atau katakanlah teman-teman belinya di valuasi yang sangat murah, nanti kedepannya kita juga belajar tentang valuasi. Nah, itu ketika pasar akhirnya menghargai saham yang teman-teman pegang, itu harga sahamnya kan naik. Harga sahamnya naik. Katakanlah suatu perusahaan menghasilkan revenue atau profit ya, net profit, katakanlah 100 M gitu. Kemudian 5 tahun kemudian ternyata dia berhasil bertumbuh, labanya jadi 300 M, dan katakanlah itu merupakan recurring income-nya mereka gitu ya. Recurring income itu dari bisnis mereka, bisnis lainnya udah menghasilkan secara kontinu begitu. Sorry, boleh di mute dulu. Saya mute dulu ya. Mute. Oke, mute. Sip. Oke, nah dari capital gain ini katakanlah kita beli dia saat labanya 100 M. Kemudian 3 tahun kemudian katakanlah jadi 300 M misalkan labanya. Pertumbuhan signifikan, dan katakanlah pertumbuhannya diperkirakan dan secara prospeknya akan terus berlanjut. Nah, itu kan secara logika yang sahamnya awalnya teman-teman bisa beli katakanlah di harga 100, ketika 3 tahun kemudian orang pasti lebih menghargai saham yang dipegang dong. Saham perusahaan itu. Nah, ketika orang lebih menghargainya, jadinya saham yang teman-teman pegang harganya tuh naik di pasar, teman-teman gitu. Dan ketika teman-teman jual, itu keuntungan yang teman-teman dapat sebagai keuntungan capital gain seperti itu. Dan trader juga kadang-kadang memanfaatkan keuntungan capital gain ini kalau misalkan dari fluktuasi pasar ya. Jadi dia lebih jangka pendek karena harga saham kan naik turun tuh dalam jangka pendek. Kalau misalkan dalam jangka pendek kan naik turun, kalau trader memanfaatkan itu. Sebaliknya kalau investor kita lebih mengandalkan valuasi, kita mengandalkan jangka panjang, kita mengandalkan pertumbuhan dari perusahaan tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, balik lagi nih. Ini balik lagi ya ke katakanlah ilustrasi saham perusahaan roti. Ini balik lagi ke yang pertama. Kalau teman-teman ingat, katakanlah katakanlah ada 200 juta lembar saham. 200 juta lembar saham ini semuanya 100 M. Nah, berarti kan per lembar sahamnya tinggal dibagi aja. 100 M bagi 200 juta. Dapat 500 per lembar saham gitu ya. Yang dari investor publik ini setelah dia katakanlah IPO dan saham yang dipegang oleh masyarakat sebanyak 200 juta lembar saham. Nah, 200 juta lembar saham ini kan nanti diperdagangkan nih di masyarakat. Nah, diperdagangkan ini seiring dengan waktu, kalau perusahaannya bertumbuh, yang awalnya harganya 500 per lembar saham, 100 M gitu ya. Katakanlah, jadi karena perusahaannya bertumbuh, mungkin investor publik lainnya membuat penawaran di harga X. Harga X ini kalau perusahaannya katakanlah bertumbuh, tentu dia akan mau beli saham perusahaan terkait gitu ya, di harga yang lebih tinggi tentunya. Nah, ketika X ini lebih besar daripada 500, jadi harganya lebih tinggi dari 500 per lembar saham gitu, katakanlah 700, 800, atau 1000 gitu. Nah, teman-teman di sini akan mendapatkan capital gain gitu. Dan kita juga ingat ya, sertifikat saham ini merepresentasikan kepemilikan teman-teman atas perusahaan, sebagian kecil dari perusahaan. Yang sebelumnya kita bahas tadi terkait dengan sekilas tentang capital gain.
sekarang kita ilustrasikan terkait dengan dividen. Nah, katakanlah perusahaan roti nih. Perusahaan roti. Perusahaan roti itu kan tadi nih, Anda sebagai investor. Katakanlah Anda memiliki 1 juta lembar saham gitu ya. 1 juta lembar saham. Dan membeli harga saat di harga IPO. Harga IPO-nya tadi adalah 500 per lembar saham gitu. Oke, kita lanjut. Nah, total belinya kan jadi 500 kali 1 juta jadi 500 juta. Nah, katakanlah kebijakan perusahaan nih, kebijakan perusahaan akan kan perusahaan menghasilkan income ya, profit dari jualan roti ke konsumen. Nah, profitnya ini di-split teman-teman, dipecah. Ada sebagian yang menjadi laba yang ditahan. Laba ditahan ini untuk apa? Untuk perusahaan biasanya diinvestasikan lagi di perusahaan, bisa untuk memperkuat struktur keuangannya, jadi lebih banyak dia punya kas, dia bisa lebih ekuitasnya dibanding utangnya lebih tinggi gitu ya. Jadi memperkuat struktur keuangannya bisa seperti itu, atau dia mau investasiin lagi, mau buka cabang supaya penjualannya di masa depan lebih besar gitu. Nah, itu ada split untuk laba ditahan, dan ada kebijakan perusahaan bagi hasil. Sebagian dari net income ini dibagi kepada investor dalam bentuk dividen. Katakanlah Rp20 per lembar saham gitu. Nah, Rp20 per lembar saham ini kita masukin ke sini. Nah, di sini kita sebagai investor menerima dividen 20 per lembar saham, teman-teman. 20 per lembar saham itu teman-teman memiliki 1 juta lembar saham, katakanlah. Dari sini ya. Nah, jadi dengan demikian, dengan kebijakan perusahaan ini, teman-teman akan mendapatkan 20 per lembar saham dikalikan dengan 1 juta. Jadi dividen yang teman-teman terima 20 juta begitu. 20 juta ini kan teman-teman dapat dari duit yang teman-teman investasiin 500 per lembar saham. Nah, kalau kita hitung yieldnya dari harga perolehan yang teman-teman pada saat teman-teman beli sahamnya, itu dapat yieldnya sekitar 4%, karena 20 juta dibandingin sama 500 juta, teman-teman. Seperti itu perhitungan sederhananya ya, keuntungan dividen. Nah, kebijakan dividen ini tentu semua perusahaan memiliki kebijakan dividennya masing-masing, teman-teman. Kalau kita berbicara saham preferen gitu ya, itu ada juga saham-saham yang dividennya tuh udah dikunci. Kalau saham preferen. Tapi kalau misalkan common stocks yang pada umumnya di Indonesia ini, dia kebijakan dividennya tuh biasanya nggak dikunci, teman-teman. Tapi teman-teman bisa pelajari dari mana? Dari historis kebijakan dividen perusahaan, dividen policy dari perusahaan, teman-teman bisa pelajari itu, gitu. Dan teman-teman bisa pelajari juga prioritas perusahaan. Biasanya kalau teman-teman baca katakanlah laporan tahunan, mungkin bisa dijelasin juga katakanlah sebelum-sebelumnya perusahaan membayarkan dividen, tapi tahun ini katakanlah perusahaan nggak membayarkan dividen. Kenapa? Mungkin ada penjelasan juga. Mungkin katakanlah untuk memperkuat struktur keuangan, jadinya labanya sebaiknya ditahan aja seperti itu. Untuk meminimalisir katakanlah risiko gagal bayar hutang, misalkan seperti itu. Bisa aja kita pelajari dari laporan annual report seperti itu. Nah, kemudian dari Rp20 per lembar saham ini, dividen ini juga nggak teman-teman sendiri yang terima, karena kan yang pegang saham ini kan bukan teman-teman aja, tapi ada masyarakat lain, investor saham lain. Jadi mereka juga dapat gitu. Tapi yang teman-teman dapat yang sebelah kiri ini. Oke, sekilas tentang dividen. Dan kalau saham-saham di Indonesia terkait dividen, dia biasanya dividen kalau jadi ada perusahaan yang gak bayar dividen sama sekali secara historis. Kemudian ada perusahaan yang bayarnya 1 tahun sekali biasanya. Kemudian ada yang 2 tahun sekali. Yang paling banyak sih 3 itu sih, gitu. Kalau saya suka yang ada dividennya ya. Kalau investasi saham, kalau saya pribadi itu preferensi juga sih, seperti itu. Nah, setelah bahas dividen, kita sekarang mau bahas terkait dengan keuntungan capital gain.
Kalau capital gain itu katakanlah teman-teman sebagai investor. Katakanlah teman-teman memiliki 1 juta lembar saham gitu ya. Tadi sama harganya beli saat IPO Rp500 per lembar. Total belinya jadi 500 juta. Nah, aksinya teman-teman katakanlah teman-teman menjual 500.000 lembar saham di harga 750 per lembar. Katakanlah ini udah beberapa waktu ya, jadinya perusahaan rotinya udah katakanlah udah bertumbuh begitu ya. Dan tentu pasar akan menghargai lebih dibandingkan dengan harga yang sebelumnya sebelum saat penjualannya, katakanlah penjualan atau net profitnya masih kecil seperti itu. Akhirnya teman-teman bisa jual, teman-teman sebagai investor bisa jual di harga katakanlah 750 per lembar, katakanlah seperti itu. Nah, karena teman-teman cuma jual 500.000 dari 1 juta lembar yang teman-teman punya, berarti total penjualannya teman-teman berarti dari uang teman-teman, dari saham teman-teman berapa? Kan tinggal 500.000 lembar teman-teman jual di 750 per lembar, 375 juta. Nah, untuk ngitung capital gain-nya gimana? Capital gain-nya sederhana teman-teman. Kan ini 500.000 lembar saham ya. Berarti kalau harga perolehan 500.000 lembar saham ini kan awalnya teman-teman peroleh 500 juta kan 1 juta lembar saham. Berarti kalau 500.000 lembar saham berarti 250 juta separohnya gitu. Sedangkan 250 juta ini yang awalnya harga teman-teman membeli sahamnya dan teman-teman menjual 500.000 lembar saham itu dengan harga 375 juta. Jadi tinggal dikurang aja, 375 dikurang 250, 125 juta. Nah, dari sini kita dapat keuntungan capital gain 125 juta dari modal investasi. Dari modal investasi teman-teman 250 juta yang perolehan 500.000 lembar ini. Jadi teman-teman dapat capital gain 50% seperti itu. Nah, ini kan aksinya teman-teman. Kemudian kondisi akhirnya teman-teman punya apa nih? Yang teman-teman punya. Teman-teman udah punya jadi punya 375 juta kas. Dari awalnya teman-teman punya 500 juta, 500 juta itu teman-teman gantiin saham. Sekarang teman-teman punya 375 juta kas, tapi teman-teman masih punya 500.000 lembar saham, 500.000 lembar saham gitu. Jadi yang 500 perlu diingat juga ya, 500.000 lembar saham ini kan teman-teman berdasarkan harga belinya 250 juta. Nah, tapi berdasarkan harga pasar 375 juta. Jadi posisi pada saat teman-teman jual ini sebenarnya teman-teman udah punya berapa? 375 juta tambah 375 juta. Berarti sekitar 750 juta. Sebenarnya teman-teman kalau jual semua sahamnya, teman-teman bakal dapat 750 juta gitu. Jadi keuntungannya totalnya 250 juta. Tapi karena teman-teman jual sebagian, katakanlah teman-teman masih mau hold sebagian, karena teman-teman masih expect untuk separohnya lagi sahamnya itu, katakanlah teman-teman masih mengharapkan perusahaan roti itu masih bertumbuh. Berarti teman-teman hold separoh, dan teman-teman masih 375 juta ini masih dalam bentuk saham teman-teman. Masih dalam bentuk 500.000 lembar saham gitu. Jadi teman-teman hanya punya in the end dari semua aksi ini, teman-teman cuma punya sisanya 500.000 lembar saham perusahaan roti ini, dan juga teman-teman punya 375 juta kas. 375 juta kas ini teman-teman bisa investasi lagi, katakanlah di saham lain yang lebih prospek, lebih memiliki prospek seperti itu. Oke, capital gain, dividen udah selesai kita bahas. Nah, kita masuk ke pergerakan harga saham. Sebenarnya pergerakan saham itu kan dia tuh hanya terpengaruh dari supply and demand, teman-teman. Jadi kalau misalkan katakanlah jumlah sahamnya yang available for sale, katakanlah orang yang mau beli banyak. Orang yang mau beli banyak gitu dari jumlah saham yang sedikit gitu. Ketika orang yang beli semakin banyak, akhirnya harga sahamnya naik. Sebaliknya, kalau misalkan sahamnya banyak nih, ternyata saham yang beredar di masyarakat banyak, tapi nggak ada yang mau beli, teman-teman. Akhirnya, harga sahamnya turun. Itu supply and demand biasa yang mempengaruhi harga saham seperti itu. Nah, tapi supply and demand ini
apa yang mempengaruhi supply and demand gitu kan. Gimana kita prediksi kalau orang yang mau beli bakal banyak nih. Gimana kita prediksinya. Ini ada beberapa hal yang bisa impact ya, teman-teman, bisa berdampak kepada fluktuasi harga saham di pasar. Dia ada pertama performa fundamental perusahaan, katakanlah perusahaannya bertumbuh bagus gitu ya, atau teman-teman belinya di valuasi yang rendah, sangat rendah, kemudian tiba-tiba perusahaannya ini bayar dividen jumbo karena teman-teman belinya di harga saham yang sangat rendah. Nah, itu akhirnya sahamnya meledak. Nah, itu kan orang ada motif, katakanlah motif dividen misalkan. Akhirnya sahamnya meledak seperti itu. Seperti yang kita perhatikan di saham-saham batu bara pada tahun 2000 kemarin ya, 2020, 2021, 2022. Kemudian, nah kita di sini ya, di course ini kita mau fokus nanti ke performa fundamental perusahaan. Itu yang kita mau prediksi, itu yang mau kita pelajari, itu yang kita mengerti gimana caranya kita menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua, ada juga sentimen teman-teman. Ada sentimen, ada juga berita simpang siur, belum tentu benar lah teman-teman, belum tentu benar, tapi akhirnya karena simpang siur, karena banyak yang gosipin, akhirnya sahamnya naik. Itu bisa terjadi tuh. Saya udah pernah mengalami itu, saya investasi salah, tapi karena berita simpang siur, saya selamat. Kemudian ada juga karena FOMO, teman-teman. Karena ikut-ikutan orang, fear of missing out, FOMO. Jadinya kita beli karena industrinya lagi hot, kayak teknologi pada tahun 2021 ya. Tapi akhirnya anjlok ya, karena orang nggak menilai sebenarnya wajarnya harga saham itu berapa sih. Orang-orang nggak memperhatikan itu. Sayangnya, jadinya banyak juga teman-teman yang rugi gitu. Dan yang kedua ini impact-nya teman-teman bisa signifikan juga loh. Naiknya bisa signifikan, tapi terlalu risky sih seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada market and economic condition. Misalkan katakanlah terkait dengan interest rate, gitu-gitu. Terus katakanlah kalau batu bara lagi industrinya, katakanlah permintaan batu bara lagi nggak banyak, harga batu bara lagi turun drastis gitu. Atau harga batu bara lagi naik drastis, katakanlah kemarin karena kasus Rusia Ukraina ya. Jadinya batu baranya mahal, kemudian perusahaan batu bara untung semua seperti itu. Jadi ada faktor-faktor itu. Sebentar, ada yang mau ikut lagi? Enggak, oke. Oke, kita lanjut. Nah, itu jadi tiga hal yang salah tiga dari hal-hal yang mempengaruhi supply and demand, dan kita mau fokus di yang pertama ini, performa fundamental saham, fundamental perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua kita mau mengenal operasi bandar, teman-teman. Sebenarnya bandar itu siapa sih? Sebenarnya bandar itu adalah pihak yang punya banyak uang, teman-teman. Dia punya banyak uang sehingga mampu mengendalikan harga suatu saham. Gimana caranya mereka mengendalikan suatu saham gitu? Pertama, mereka harus bandingin dulu. Bandingin antara duit yang mereka punya sama turnover dari saham perusahaan yang mereka mau kendalikan. Kalau perusahaannya market cap-nya terlalu gede, kemudian turnover-nya juga gede, dan mereka duitnya nggak cukup, itu mereka nggak mungkin main di situ, teman-teman. Tapi kalau mereka punya duit banyak, dan mereka mau mainin harga di saham perusahaan yang nggak sering diperdagangkan di pasar, katakanlah turnover-nya kecil ya, cuma order ratusan juta gitu, itu mereka bisa mainin, teman-teman. Jadi gimana cara mereka mainin? Mereka tinggal ada tim bandar, katakanlah ya di sini ada tim bandar, kemudian ada tim retail investor. Yang mereka lakukan apa? Mereka jual beli di antara mereka sendiri, teman-teman. Jual beli buat naikin harga, teman-teman. Ketika mereka jual beli di antara mereka kan harganya mereka kontrol, mereka naikin
begitu rame teman-teman, pasar ngeliat juga, wah ini harga naik terus nih, harga saham ini naik terus. Akhirnya orang-orang tipe-tipe orang yang ikut-ikutan doang, ikut beli tuh. Dan itu tipe-tipe orang yang seperti itu banyak teman-teman. Jadi ketika harga dikendalikan naik, orang-orang tertarik, orang-orang jadinya akhirnya publik yang ngebus teman-teman, publik ngebus sendiri, naik juga, terus masukin lagi berita, tambahin bumbu-bumbu, mereka kan punya duit ya. Udah deh, ketika harganya udah tinggi, mereka tinggal jual semuanya punya mereka. Akhirnya retail investor yang menderita kerugian teman-teman. Akhirnya kan ini naik banyak, terus akhirnya anjlok teman-teman, seperti itu. Operasi bandar kira-kira seperti itulah. Tapi itu biasanya sih saham-saham perusahaan yang fundamental nggak jelas, saham-saham yang nggak liquid, perdagangannya kecil biasanya. Karena untuk kita mengendalikan harga saham ya sebagai bandar juga butuh banyak duit teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan tapi di course ini balik lagi kita mau fokus ke fundamental, jadi kita nggak mau memanfaatkan kenaikan harga dari bandar itu ya teman-teman. Saya nggak menyarankan sih, soalnya agak risky teman-teman, agak risky seperti itu. Oke, lanjut. Gimana caranya kita mengenal perusahaan? Sederhana teman-teman, teman-teman harus rajin baca. Rajin baca, harus penasaran. Sebagai contoh, saya ada investasi saham, katakanlah saham perusahaan, karena valuasinya rendah, kemudian saya tahu ini perusahaan manufaktur begitu ya. Saya tahu perusahaan manufaktur ini apa? Dari pabriknya utilisasinya baru 50%. Artinya apa? Artinya ketika dia utilisasi pabriknya mau meningkat ke 100%, mereka nggak butuh capital expenditure lagi. Jadinya mereka nggak butuh duit untuk meningkatkan, mereka cuma butuh marketing sales lebih banyak. Aset produktif mereka mampu memproduksi hingga 2 kali lipat produknya mereka, seperti itu. Dan pada saat itu harganya sangat murah, jadi itu keuntungannya udah keuntungan dari harga murah, kemudian keuntungan dari utilisasi pabrik yang masih rendah, sehingga ada value yang masih bisa diisi, seperti itu. Jadinya kita harus cari tahu informasi-informasi seperti itu juga kalau kita mau benar-benar detail ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau detail, katakanlah kita mau fokus di matematika dan keuangan aja, bisa juga kita memanfaatkan itu, seperti itu. Nah, gimana kita baca? Caranya sederhana, kita baca, kita cari tahu apa aja yang perlu kita cari tahu. Bagaimana perusahaan dapat menghasilkan, kita harus mengerti gimana perusahaan menghasilkan keuntungan, seperti itu ya. Sehingga kita punya gambaran ketika kondisi bisnisnya seperti apa, kira-kira perusahaan ini bakal naik atau bakal turun nih, seperti itu. Kemudian seberapa cepat perusahaan dapat menghasilkan, dan berapa harga wajar dari perusahaan. Ini informasi yang perlu kita tahu, dan untuk kita tahu informasi ini, kita harus mengerti gimana caranya baca yang namanya annual report, financial report, sama kalau teman-teman mau investasi di perusahaan IPO, yang mana saya nggak terlalu menyarankan ya, itu teman-teman bisa baca dari prospektusnya, prospektus atau proxy statement. Annual report ini dia menceritakan dengan menyeluruh terkait dengan perusahaan. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas lebih dalam ya terkait dengan 3 ini. Kan ada tuh di modul-modul yang udah saya share ya, materi apa aja yang akan dibahas. Intinya annual report akan lebih menceritakan tentang perusahaan keseluruhan dan juga pembahasan manajemen di mana manajemen akan cerita juga tuh di dalam annual report gitu, kondisi perusahaannya seperti apa, tahun lalu kenapa penjualannya naik, karena apa, seperti itu. Kemudian tahun depan kira-kira seperti apa, targetnya seperti apa, itu teman-teman bisa cari di annual report. Dan juga teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya yang dijual perusahaan, barang apa, service apa yang dijual perusahaan, bagaimana perusahaan menghasilkan, kira-kira seperti itu.
Oke, sebentar kita. Nah, kalau annual report kita baca buat mengenali perusahaan, mengenali strateginya, target-target dari perusahaannya ke depannya, kita kemudian bisa baca tiap kuartalnya financial report untuk mengkonfirmasi apakah hasil yang ditargetin oleh di annual report itu sesuai nggak, sejalan nggak nih tiap kuartalnya sama targetnya seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi kita baca financial report. Ke depannya kita bakal baca lagi karena financial report juga kita bisa baca buat identifikasi apakah katakanlah ada perbaikan kinerja perusahaan yang signifikan, dan kalau misalkan ada perbaikan kinerja perusahaan, katakanlah profitnya tumbuh signifikan, apakah hanya one time aja atau apakah akan berkelanjutan. Itu yang bakal kita cari tahu, seperti itu kita analisa lah. Kemudian yang terakhir adalah prospektus atau proxy statement. Ini buat saham-saham IPO. Dia menceritakan tentang eh, perusahaan mau jual saham seberapa besar ke publik, di harga berapa sehingga perusahaan akan mendapatkan duit sebesar apa. Kemudian dia juga menceritakan mirip annual report, menceritakan dengan bisnis perusahaannya, karena annual report dan financial report belum ada ya kalau misalkan perusahaannya belum terbuka gitu. Kalau baru mau go public, kita bisa baca recordnya di prospektus seperti itu. Dan dia juga menyediakan eh, data-data finansial, data historical finansial dari perusahaannya mereka dan kinerja perusahaannya mereka begitu, untuk memberikan insight kepada investor terkait dengan perusahaan yang di-manage seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara investor, trader, dan gambler. Kalau investor itu mengharapkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan, keuntungan dengan mempertaruhkan dana dari valuasi perusahaan yang terlalu murah, jadi kita beli perusahaan-perusahaan yang murah, kemudian kita berharap dia akan balik ke harga wajarnya, dan juga kita berharap dari dividen. Jadi basisnya fundamental. Fundamental dari apa? Fundamental dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Dan keuntungan yang akan dihasilkan dari kinerja perusahaan. Itu yang basisnya investor, dan kita highlight di sini karena kita mau tekankan kalau di sini kita akan belajar sebagai investor, bukan sebagai trader atau gambler ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua adalah seorang trader. Trader itu dia akan memanfaatkan data-data statistik historis dari pola-pola pergerakan harga saham. Nah, saya bukan pelaku trading, tapi secara historical saya tahu lah ya. Bukan secara historical, secara umum saya tahu dia jadi memanfaatkan data-data historis, melihat success rate-nya dari pergerakan harga dari pola-pola chart tertentu gitu. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan juga kalau teman-teman belajar trading seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah gambler atau tukang judi, tukang taruhan. Nah, tukang gambler ini dia nggak memiliki basis apa-apa untuk pertaruhannya, teman-teman. Jadi, benar-benar hanya taruhan aja gitu, nggak ada bedanya sama judi. Saya sangat menyarankan teman-teman buat menghindari hal-hal seperti ini ya, teman-teman. Beli saham gorengan, mau mendapatkan home run dari hal-hal seperti itu, saya sarankan jangan gitu, supaya tidak tersandung juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikut merupakan contoh kalau misalkan teman-teman punya dana, teman-teman investasi saham BBRI katakanlah dari 30 September sampai 2005, 30 September 2005 sampai katakanlah 27 Agustus 2023 ya, tanggal hari ini. Katakanlah kalau teman-teman modal awalnya 100 juta begitu ya, dan teman-teman beli di harga 263 per saham. Sekarang itu harga sahamnya per tanggal ini dia harga sahamnya 5.600 per lembar saham. Nah, ini plusnya itu plus 2029%. Jadi capital gainnya sampai 2029%, dari 100 juta teman-teman bakal dapat capital gain sampai 2,2 miliar ini, sampai 2 miliar. Kemudian dari data-data dividennya, teman-teman lihat saya ambil dividen dari 2006 sampai 2023 ya.
dividen yang udah teman-teman harusnya terima kalau teman-teman invest di saham BBRI dari 30 September 2005 sampai 27 Agustus 2023. Nah, dari data dividen ini diperkirakan dividen yang teman-teman akan dapat adalah 499 juta gitu. Perlu diperhatikan juga ini harga-harganya udah dan dividennya juga udah di adjust stock split ya. Saya dapat data ini dari Yahoo Finance gitu. Ini aproksimasi aja. Jadi dari modal awal teman-teman investasi 100 juta di 30 September 2005 ya. Dari 30 September 2005 di akhir investasi teman-teman di 27 Agustus 2023 ini teman-teman bakal dapat 2,628 M. Jadi gitu kasarannya. Seperti itu gambaran dari investasi jangka panjang lah ya. Oke. Nah, sekian untuk hari ini. Jadi kita udah belajar tentang financial market, perkenalan, juga kita udah belajar tentang gimana orang-orang investor ya menghasilkan uang dari pasar saham. Kemudian kita kemudian selanjutnya minggu depan akan bahas terkait dengan introduction to annual report, financial report, dan prospectus annual report, laporan tahunan, financial report, laporan keuangan, dan juga prospektus gitu. Prospektus perusahaan ini buat perusahaan-perusahaan yang baru mau IPO gitu. Jadi dia ada data-data perusahaan lah, karena kan annual report dan financial reportnya belum ada. Jadi investor punya data pegangan, data basis untuk evaluasi perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Oke, sekian untuk presentasi yang hari ini. Masuk ke sesi Q&A ya. Oke. Ngaco. Sorry ya, lupa record aku. Pak, saya nanya Pak, tapi bukan ke ini ya, ke tentang how to make money ya. Kalau view indeks dalam beberapa bulan ke depan, menurut Pak Teo gimana? Indeks ini IHSG. Sektor apa yang kira-kira akan diuntungkan terkait dengan pesta rakyat ya? Tapi kan Kenapa? ada pesta rakyat, pemilu sama pilkada sama, tapi kan side efeknya kan ada yang Fed rate-nya masih tetap tinggi ya. Iya, kalau kita perhatiin Amerika tuh emang ini ya Pak. Sebenarnya yang saya takut tuh kalau kita perhatiin data yield curve. Kok yield curve Bapak tahu nggak yang apa sih government bond yield yang 10 year ya sama dibandingin sama yang 3 bulan kalau nggak salah ya. 2 tahun sih, 2:10 sih. Itu udah inverted kan sekarang. Udah mau ke 5 ya. Ya, itu secara historical kan kita Krisis. tahu sendiri ya, Pak. Biasanya seperti apa ya? Nah, Secara itu gimana, historical Pak? kan hampir setiap inverted dia hampir apa? Marketnya down terus kan ya? Betul. Tapi implikasinya yang buat market Indo gimana menurut Pak Teo? Biasanya ikut sih, Pak. Biasanya ikut kalau misalkan katakanlah di US turun ya, biasanya Indo juga turun biasanya. Tapi kan ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan tentu ada yang diuntungkan juga ya. Katakanlah kemarin kan masalah batu bara, akhirnya yang diuntungkan kan banyak, bukan cuma batu baranya juga. Bukan cuma perusahaan batu bara, tapi perusahaan yang sewa-sewain alat-alat berat juga juga naik juga. Terus kemudian perusahaan-perusahaan perkapalan terkait dengan batu bara juga naik juga kalau Bapak perhatikan. Kalau kedepannya terkait pemilu, saya nggak punya gambaran, Pak, jujur. Saya nggak punya gambaran karena saya pendekatannya, kalau saya investasi sendiri ya, saya tuh pendekatannya lebih ke bukan top down, Pak. Jadi saya lebih ke pendekatan
kalau Bapak pelajari kan ada, kalau top down contohnya Ray Dalio ya. Kalau yang bottom up contohnya kan Peter Lynch, Warren. Saya lebih ke bottom up sih Pak. Jadi saya lebih suka pelajari perusahaannya dan perkirakan ke depannya perusahaannya itu bakal bakal untung atau enggak. Saya sesederhana itu, dan valuasinya apakah masuk atau enggak. Seperti itu sih Pak. Jadi agak agak susah juga kalau ngomong terkait dengan itu, tapi terkait dengan market, kalau terkait dengan market biasanya kita, kalau terkait market in general ya, saya biasanya lihatnya tuh eh, inverted yield curve kadang saya lihat. Jadi saya lihat juga interest rate, terus saya juga lihat yang namanya Buffet indikator. Jadi dia perbandingan antara antara market antara total market cap ya, total market cap sama GDP. Jadi market cap to GDP kalau nggak salah, market cap to GDP ratio. Itu yang saya perhatikan, apakah market in general eh, apakah market in general itu masih terlalu mahal atau enggak. Seperti itu sih Pak. Halo? Hmm. Ya memang sih, berarti Bapak ya pendekatan lebih ke bottom up ya. Iya, 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 betul. Oke, oke, thank you Pak. Sip, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa saya tutup ya.